Selamat pagi saudara, selamat pagi anak-anakku, remaja dan pemuda, dan seluruh warga jemaat GKJ Silokaton meluas kepada saudara yang setia mendengarkan, menyaksikan mantra minggu ini. Kita berjumpa lagi dengan tayangan mantra minggu ini yang dikelola oleh Komisi Multimedia GKJ Silokaton. Firman Tuhan ada di antara kita dalam setiap pergumulan kehidupan. Kita diyakinkan, kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu akan selalu ada di antara kita dan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk tidak dikuasai kegelapan tetapi terus merasakan terang Tuhan yang bercahaya atas kita. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu selalu ada di antara kami. Kami tidak sendirian tetapi ada firman-Mu yang mengingatkan kami, yang meneguhkan kami, yang meneduhkan kami, yang membuat kami terus bersemangat untuk menghadapi perubahan-perubahan kehidupan hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Kami percaya ketika firman Tuhan ada di antara kami akan dimampukan untuk terus memiliki ketangguhan karena firman Tuhan sungguh memiliki daya kehidupan. Kami sambut, kami merindukan firman Tuhan, kami memerlukan firman Tuhan dengan penuh sukacita akan kami dengarkan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Firman Tuhan yang ada di antara kita pada hari ini kita dengarkan dari bagian per bagian akan saya bacakan. Yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 dan 10. Ini bagian dari satu perikop yang berjudul Elia ke Gunung Horeb. Dimana kalau kita mencermati ada perikop yang berjudul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, dan ayat 9 sampai ayat ke-18, tapi akan saya bacakan ayat 9 dan 10 demikian. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merobohkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Demikian kita dengarkan bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Kita akan berbahagia ketika memiliki kerinduan akan sabda Tuhan dan kita renung-renungkan, kita wujud nyatakan dalam hidup kita keseharian. Saudara, kisah ini familiar dengan kita, di mana Elia dituliskan di bagian ini masuk ke dalam gua dan bermalam di situ. Lalu firman Tuhan datang kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Jawab Elia, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, merobohkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang, hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Itu dialog Allah dengan Nabi Elia yang sesungguhnya tidak menggambarkan Elia sedang merasakan kegelapan, baik kegelapan
yang memang dirasakan di dalam gua, tapi juga gelap pikirannya, gelap hatinya. Betapa tidak, ia merasakan sendirian, ia merasa terancam, dan ia menyaksikan bagaimana umat Allah memberontak, bagaimana umat Allah merobohkan mezbah-mezbah penyembahan kepada Allah. Jadi ada keprihatinan, ada kegelisahan, ada ketakutan, campur dan disimpulkan ia sedang merasakan suasana kegelapan. Gelap dalam gua yang ia masuki di situ dan bermalam di situ, juga gelap dalam ruang pikirnya dan ruang batinnya. Jadi ia dalam ruangan gua yang gelap sekaligus merasakan kegelapan dalam pikiran dan hatinya. Saudara, memang kegelapan itu masih saja kita rasakan sebagai manusia. Kita sebagai manusia masih merasakan suasana yang gelap itu. Bahkan dalam kegemerlapan hidup ada sisi-sisi gelap yang masih saja dirasakan manusia. Setiap manusia memiliki gua gelap masing-masing. Dan itu kita rasakan bersama-sama juga. Seperti Elia yang berbagi kisah kepada Allah, ia prihatin, ia takut, ia cemas. Begitupun kita juga seringkali merasakan pengalaman yang sama seperti Elia. Kita dalam suasana gelap. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak membiarkan kita ada dalam kegelapan. Tempat kita bukan di kegelapan, tempat kita ada dalam terang itu. Maka Tuhan bersabda di ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa kegelapan itu bukan bagian Elia. Elia harus keluar dari kegelapan, dan dalam pertolongan Tuhan di ayat-ayat berikutnya kita melihat Elia kemudian keluar dan berkiprah kembali, melayani kembali. Ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Kegelapan tersingkap, hati dan pikiran yang gelap disibakkan oleh kuasa Allah yang berjumpa dengan Elia, dan Elia beraktivitas kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita semua yang masih mengalami suasana gelap itu. Tapi dalam suasana gelap yang masih menyelubungi kita, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa berfirman kepada kita agar kita terus percaya bahwa di dalam kuasa Allah kegelapan pasti akan dapat dikalahkan. Pemazmur mengingatkan kita betapa Tuhan itu menjadi kekuatan di saat-saat kegelapan terjadi. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Pemazmur bersaksi, Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Terang yang abadi itu menyinari pemazmur juga, dan ia aman dalam perlindungan Allah. Saudara, nyata memang Tuhan kita adalah terang itu sendiri. Tuhan Yesus adalah sang terang itu sendiri. Kita bisa membaca itu di Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita yang memiliki gua gelap masing-masing, tetapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kalau dunia diterangi oleh kuasanya, apalagi kita anak-anaknya, pasti terang itu akan kita miliki dan menjadikan kita tidak lagi dikuasai suasana gelap, tetapi terang Tuhanlah yang menguasai kita. Kitab Injil Yohanes memang bersaksi tentang kuasa Kristus itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Injil Yohanes pasal 1 ayat yang kelima menolong kita memahami betapa terang itu ada dan berkuasa atas kita, sehingga kita yang seringkali masih dalam suasana kegelapan, dalam terang Tuhan kita merasakan kuasa terang ilahi, dan dalam kuasa terang ilahi itu kita diajak untuk menerangi sesama kita juga, seperti sabdanya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari menjadi terang bagi sama kita, karena terang Tuhan sudah kita alami. Kita menjadi terang bagi sesama kita karena terang itu sungguh nyata kuasanya, kegelapan disibakkan, dan kita sungguh percaya hidup kita dalam kuasa terang Tuhan yang kekal dan tiada berkesudahan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, bahkan di dalam suasana gelap yang harus kami alami. Kami bersyukur dalam gua gelap kami masing-masing, dalam pengalaman-pengalaman di mana kami harus menghadapi kegelapan, justru di situ kami merasakan terang-Mu nyata. Kami bersyukur terang Tuhan tidak akan dikalahkan kegelapan, dan kami bersyukur kami menjadi kepunyaan Tuhan. Dalam diri kami sudah terang yang menolong kami untuk tangguh menghadapi setiap peristiwa gelap, dan kami pasti menang karena terang Tuhan sungguh tak terbatas dayanya. Terima kasih Bapa, kami semua akan beraktivitas. Kami percaya terang-Mu memandu kami selangkah demi selangkah, hidup kami bermakna bagi sama kami, dan dalam kehidupan yang diterangi oleh sabda-Mu, hidup kami menjadi berkat. Kami naikkan doa sembahyang kami dan permohonan kami, terus meyakini kehidupan kami bersama, bahkan bangsa dan negara kami, dalam terang Tuhan. Dan dalam terang Tuhan, semua hal yang sedang dihadapi dan hendak dirampungkan dapat diatasi dengan baik. Biarlah kuasa-Mu nyata atas bangsa kami, atas gereja kami, atas setiap pergumulan kami, setiap keluarga dan pribadi, semua dalam terang ilahi yang Tuhan anugerahkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama ini kami berdoa dan bersyukur. Amin.